Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyhari Nugroho dari kelas 11 RPL 7, nomor absen 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas penugasan sekolah mata pelajaran KK4A website pemrograman. Baik, langsung saja kita ke tugasnya. Untuk penugasannya itu adalah di sini untuk penugasan HTML ya, membuatlah halaman website sederhana sesuai tag-tag yang sudah dipelajari menggunakan HTML dengan isi berupa profil dan informasi terkait judul profil, nama lengkap, nama panggilan, asal, hobi, makanan favorit, minuman favorit, cita-cita, aplikasi favorit, dan kemudian ada paragraf yang menceritakan gaya belajar dan paragraf yang menceritakan kendala-kendala selama belajar di rumah. Oke, langsung saja menuju ke pekerjaan yang telah saya buat. Ya, sebelah kiri ini adalah tampilan Visual Studio dan codingan yang telah saya buat dari penugasan tadi. Dan ini adalah web browser, tampilan hasil dari codingan yang telah saya buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan apa saja yang saya buat di dalam penugasan ini. Ya, pertama-tama di sini saya membuat tag HTML karena di sini adalah buat penugasan HTML yang diawali dengan yang pertama adalah doctype ini untuk memberitahu bahwa ini adalah file HTML, dan kemudian di sini kita membuat pembukaan dengan tag HTML, dan di dalam tag HTML ini saya membuat dua tag, yaitu tag head dan body. Dalam tag head ini di sini saya membuat title dengan judul latihan 4 karena ini adalah penugasan yang berjudul latihan 4. Yang kita bisa lihat, title ini adalah berfungsi, tag title ini berfungsi untuk menampilkan judul yang di atas pada browser di sini. Kita dapat lihat pada browser Chrome atau apapun itu, di atas ini akan muncul latihan 4. Jika kita rubah di sini latihan 5, maka di sini akan berubah latihan 5 seperti itu. Oke, kita akan kembali tadi. Ya, kemudian di sini di dalam head selain title, saya juga membuat adanya text style, di mana di sini akan membuat kelas-kelas yang supaya nanti gampang dipanggil untuk selanjutnya. Ya, style di sini saya membuat ada text box dan box 2 di text style text. Tag style text ini itu untuk membuat kelas yang bisa menentukan font yang saya akan gunakan. Di sini menggunakan font family, yaitu font Poppins. Saya ingin menggunakan font yang ada di konten ini semua adalah menggunakan font Poppins. Kemudian di sini ada class box yang berfungsi untuk nanti membuat sebuah shape atau sebuah wadah dengan ukuran box pertama ini adalah white-nya 5 cm dengan background color yang telah saya buatkan seperti ini, agak warna kekuning-kuningan, kemudian dengan border radius 55 pixel. Dan yang kedua ada kenapa ada box 1 dan box 2, karena sebenarnya ini adalah hanya perbedaan dengan ukuran, karena saya butuh juga ukuran yang lebih besar atau lebih panjang, karena di sini seperti kita lihat di browsernya, box ini atau shape ini digunakan untuk mewadahi untuk mewadahi heading yang ada di sini seperti ini: biodata, gaya belajarku, dan kendala belajar di rumah. Nah, untuk biodata dan gaya belajarku itu menggunakan memanggil box yang satu ini, box pertama yang 5 cm, karena title isi tulisannya hanya sedikit. Dan sedangkan yang kendala belajar di rumah ini dia penulisannya agak panjang, kemudian butuh shape juga yang lebih panjang. Jadi saya buatkan style atau class box yang kedua yang dimana ukurannya lebih panjang seperti itu. Ya, setelah itu kita masuk ke tag body yang di dalamnya. Di sini saya langsung panggil kelas teks yang telah kita buat di style tadi yang berisi font family, yaitu
jenis fontnya yang saya gunakan yaitu Poppins. Jadi saya langsung taruh di sini di awal karena saya ingin semua konten yang saya buat ini menggunakan font family jenis Poppins seperti itu. Kemudian di bawah ini saya membuat text center yang dimana isinya adalah image, tag image, dan ada heading yang bertuliskan profil Azhar Nugroho. Nah, jadi text center ini berguna untuk menaruhkan sebuah elemen ataupun konten supaya bisa terletak di tengah ya. Gitu. Ini adalah di tengah jika kita full screen. Nah, ini akan jadi di tengah ya. Karena di dalam text center itu ada image, saya masukkan image dan heading 2 yang bertuliskan profil Azhar BN. Dan makanya dua ini menjadi letak tengah, rata tengah seperti itu. Dan kemudian di dalam image di sini saya mengatur weight-nya adalah 200 pixel supaya cukup dilihat. Ya, kemudian di luar text center saya membuat div class lagi yang untuk memanggil style box yang pertama karena saya ingin memberi shape atau wadah pada heading biodata itu. Jadi di tengah-tengah div class ini ada heading 3 yang bertulisan biodata, dan di heading 3 ini saya berikan style text allegiance center. Supaya apa? Supaya tulisan biodata ini di tengah dari shape boxnya itu yang telah dibuat. Misalkan kita hapus stylenya ini, saya copy dulu, misalnya kita hapus, terus kita share dan kita akan refresh, dan tulisan biodata ini akan di pinggir, tidak di tengah si shape-nya itu. Jadi fungsi dari style tadi adalah supaya tulisan biodatanya ini di tengah boxnya yang telah dibangun tadi. Kemudian di bawahnya ada isi, kita lihat ada nama lengkap, nama panggilan, asal, hobi, dan segala itu. Dan saya membuatnya di sini dengan menggunakan tag table. Saya menggunakannya table karena apa? Supaya terlihat lebih rapi. Karena ini bisa kita lihat nama lengkap, nama panggilan, asal, hobi ini seperti suatu columns, ada table atau baris itu ya, columns, dan ini sama dengan juga satu columns, dan ini adalah penjelasannya juga satu columns seperti itu. Jadi sejajar rata sesuai columns yang dia buat. Jadi saya menggunakan tag table dan di dalamnya ada tag fully, yaitu tag list yang untuk memunculkan ini titik-titik tersebut, karena fully ya akan munculnya seperti ini, bukan angka. Jadi seperti itu. Jadi untuk konten yang ini saya menggunakan tag table supaya rapi dan tertata rapi. Ya, kemudian ditutup dengan tag table, slash table, dan kemudian di sini ada tag BR. Nah, jadi tag BR ini untuk apa sih? Tag BR ini saya gunakan akal-akalin untuk mengatur jarak spasi enter, spasi bawahnya. Bisa kita lihat, kita perhatikan ya, jarak aplikasi favorit dengan gaya belajarku itu segini, lumayan jauh. Ketika kita hapus tag BR di sini, kita save dan kita refresh di sini, dan dia akan lebih naik ke atas, lebih mendekat lagi. Makanya saya berikan tag BR di sini supaya agak ada jarak. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada div class box tadi untuk memanggil class box dalam style yang telah saya buat tadi, yang 5 cm, karena hanya class box ya, bukan class box 2. Ini hanya class box. Dan kemudian di dalam itu ada heading 3 untuk memberi kalimatnya, memberi heading, lalu gaya belajarku dengan sama style text allegiance center supaya di tengah box ini. Kemudian di bawahnya ada tag paragraf, yaitu penjelasannya yang tadi gaya belajar saya, penjelasannya. Kemudian di bawahnya saya berikan juga tag BR untuk mengatur spasi yang tadi sudah dilihat, begitu lumayan pengaruh ya, jaraknya lumayan untuk memberikan jarak.
Kemudian di bawah tag BR di sini saya memanggil div class box 2 karena di sini saya memerlukan box atau shape yang lebih panjang. Yang sudah saya katakan tadi, kendala belajar di rumah ini judulnya ini lumayan panjang dari yang sebelumnya. Jadi membutuhkan box atau shape yang lumayan panjang. Jadi memanggil kelas box 2 yang panjangnya itu 7 cm. Jadi memanggilnya yang ini ya, yang 7 cm jadi lebih panjang. Kemudian di bawahnya tadi heading 3 nya juga sama, saya berikan style text allegiance center supaya berada di tengah boxnya ini. Kemudian di bawahnya ada tag paragraf sama seperti yang tadi, tag paragraf untuk menjelaskan isi paragrafnya, dan kemudian ditutup dengan paragraf juga, dan slash div, slash body, dan otomatis slash HTML. Jadi kurang lebih seperti itu yang program yang saya buat halaman websitenya. Ketika kita tampilkan full screen akan menjadi seperti ini. Jadi ada gambar di tengah, ada judul di tengah, ada heading juga, dan ini adalah kontennya. Saya menggunakan tag table supaya rata, supaya rapi. Kemudian saya ada juga heading, paragraf, terus ini diberi jarak dengan PR, dan ini heading dan paragraf. Ya, jadi mungkin seperti itu penjelasan saya dari penugasan mata pelajaran KK4A pemrograman website. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sri Nugroho, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.